Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi terkait dengan determinan. Di sini kita akan mempelajari apa itu determinan, bagaimana cara menghitung determinan, dan apa saja kegunaan determinan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita masuk ke dalam materinya. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu permutasi dan juga determinan matriks. Langsung saja ke penjelasannya. Oke, jadi permutasi itu sendiri adalah susunan elemen dalam urutan tertentu, baik dalam jumlah dari permutasi itu sendiri bergantung pada banyaknya elemen dan juga pertimbangan urutan. Dan untuk rumus permutasi itu sendiri, yaitu adalah P sama dengan faktorial dari N. Nah, mungkin kita bisa lanjut. Jadi di permutasi ini, aku akan memberikan suatu contoh. Misalkan, jika N sama dengan 3 untuk elemen 1, 2, dan 3, maka P sama dengan 3, faktorial 3, sama dengan 3 dikali 2 dikali 1, sama dengan 6. Nah, jika dijabarkan, daftar permutasinya adalah 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Dengan menggunakan rumus P sama dengan N faktorial N, kita langsung menemukan dari daftar permutasi itu sendiri, jadi lebih cepat. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang apa itu inverse. Jadi inverse itu adalah pasangan elemen di mana elemen yang lebih besar muncul sebelum elemen yang lebih kecil. Nah, di sini kita akan memberikan contohnya, yaitu contohnya adalah permutasi 3, 1, 2. 3 ke 1 itu merupakan inverse pertama, 3 ke 2 itu merupakan inverse kedua. Jadi jumlah inverse-nya itu adalah 2. Nah, kita yang perlu highlight adalah merupakan pasangan elemen di mana elemen yang lebih besar muncul sebelum elemen yang lebih kecil. Nah, itu sesuai dengan elemen yang lebih besar yaitu 3 muncul setelah muncul sebelum elemen yang lebih kecil. Dan makanya dari 3 ke 1, dari 3 ke 2. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, terus ada juga tentang determinan matriks. Nah, kita perlu highlight tentang determinan itu sendiri. Determinan itu adalah bilangan bilangan skalar yang dihitung dari jumlah elemen matriks persegi. Nah, biasanya itu determinan ini digunakan untuk menentukan apakah matriks itu memiliki sebuah inverse atau untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Baik, untuk rumusnya sendiri, kalian bisa lihat determinan A sama dengan A, B, C, D sama dengan A kali D dikurang B kali C. Nah, untuk penerapannya sendiri, kalian bisa melihat kita ada yang namanya A sama dengan 2, 4, 5, 3. 2, 5, 4, 3. Nah, kita ingin mencari determinannya. Determinan A dikurang 2, 5, 4, 3 dikurang jika dijabarkan sama dengan 2 dikali 3, 5 dikali 4, 2 dikali 3 dikurang 5 dikali 4 sama dengan 6 dikurang 20 sama dengan min 14. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Rumus pencari determinan menggunakan permutasi. Di sini soalnya matriks A memiliki nilai 428, 215, 324 dan memiliki ordo 3 kali 3. Selanjutnya, dengan cara cermin. Nah, cara cermin ini mengcopy dua baris, yaitu baris pertama 4, 2, 3, baris kedua 2, 1, 2. Nah, dua baris ini di-copy ke sebelah kanan. Nah, setelah di-copy, maka akan dikalikan secara diagonal. Yang biru artinya positif, yang oranye artinya negatif. Nah, di sini caranya 4 dikali 1 dikali 4
hasilnya 16. Ditambah 2 kali 5 kali 3 hasilnya 30. 8 kali 2 kali 2 hasilnya tambah 32. Nah selanjutnya yang negatifnya 8 dikali 1 dikali 3 hasilnya min 24. 4 dikali 5 dikali 2 hasilnya min 40. Selanjutnya 2 kali 2 kali 4 hasilnya min 16. Jika dijumlahin maka totalnya adalah min 2. Nah ini hasil dari determinan. Rumus mencari determinan menggunakan kofaktor. Nah, di sini soalnya itu matriks A sama dengan 428, 215, 324. Nah, di sini caranya yaitu menentukan baris dan kolom pertama. Atau kalian coba menggunakan 2 pensil. Nah, di sini caranya nutupin baris 1 dan kolom 1. Nah, di sini hasilnya 1, 5, 2, 4. Nah, di sini hasilnya. Selanjutnya pindah kolom kedua, yang barisnya tetap di baris pertama. Nah, di sini hasilnya 2, 5, 3, 4. Selanjutnya kolom ketiga. Nah, di sini masih tetap barisnya di baris pertama. Nah, di sini hasilnya 2, 1, 3, 2. Sekarang mencari determinannya dengan cara 4. Nah, di sini 4-nya dari mana? Dari baris pertama ini 4 dikali dalam kurung min 1 pangkat 1 tambah 1. Nah ini ngambilnya dari A ini, A11. Selanjutnya tambah 2 dikali dalam kurung min 1 pangkat 1 tambah 2. Di sini ngambilnya A12, jadi 2, 5, 3, 4 ditambah 8 dikali min 1 pangkat 1 tambah 3 2, 1, 3, 2. Nah hasilnya yaitu 4 dikali dalam kurung 4 dikurang 10 dikurang 2 kali 8 dikurang 15 ditambah 8 dikali dalam kurung 4 min 3 dalam kurung. Nah di sini totalnya yaitu sama dengan min 2. Nah itu cara menggunakan kofaktor, tapi sama saja dengan ini. Bebas kalian mau menggunakan determinan yang biasa ini atau yang determinan menggunakan kofaktor. Rumus mencari inverse matriks order 2x2. Misalnya matriks A sama dengan A, B, C, dan D dengan A dikali B dikurang B dikali C tidak sama dengan 0. Inverse matriks A dapat dicari dengan A di min 1 sama dengan 1 A dikali D dikurang B dikali C dalam kurung D min B min C A sama dengan 1. Determinan A dalam kurung D min B min C A. Di sini soalnya matriks A sama dengan 4, 1, 7, 2. Caranya A min 1 sama dengan 1 4 dikali 2 terus dikurangi 1 dikali 7. Nih caranya. Nah ini hasilnya 4 kali 2 8 1 kali 7 7. Oke, ini 8 dikurang 7 1 berarti langsung saja di sini 2 min 1 min 7 4 ini hasilnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan rumus mencari inverse. Inverse matriks order 3x3 dengan adjoint. Saya memiliki permisalan A sama dengan berikut, yang memiliki baris 3 dan kolom 3. Maka dari itu ini disebut dengan matriks berorder 3x3. Adjoint matriks A dinotasikan adjoint A dengan adjoint A
sama dengan koefisien A. Inverse matriks A dapat dicari dengan dua cara atau dua rumus. Yang pertama, A-1 sama dengan 1 per AD kurang BC adjoin A sama dengan atau juga 1 per determinan A adjoin A. Jadi di sini kita memiliki matriks berordo 3x3 dengan cara penyelesaian menggunakan rumus A-1 sama dengan 1 per determinan A adjoin A. Di sini kita mempunyai contoh soal yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Mirza. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan sesudah yang tadi saya jelaskan. Di sini ada matriks juga yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Mirza. Dan hasil dari tadi kita memiliki hasil adjoin A sama dengan koefisien A sama dengan 13, 3, min 10, min 5, 3, min 1, 2, min 3, 4. Kita akan melakukan penyelesaian dengan menggunakan rumus yang sudah tadi saya jelaskan, yaitu A-1 sama dengan 1 per determinan A adjoin A sama dengan 1 per 9. 1 per 9 ini dari mana? Dari yang sudah tadi saya jelaskan di slide sebelumnya ini. Baik, selanjutnya 1 per 9 kan selanjutnya kita memasukkan adjoin A-nya. Adjoin A-nya dari mana? Dari yang sudah rekan saya jelaskan dan mendapatkan hasilnya ini. Ini adalah adjoin A. Kita mendapatkan hasil dari penyelesaian berikut ini. Kita memiliki hasil seperti ini, yaitu 1 per 9 dikali masing-masing angka yang ada di baris dan kolom ini. Misalkan 1 per 3 dikali 13, 1 per 9 dikali 13, ya hasilnya 13 per 9 dan seterusnya. Selanjutnya saya memiliki contoh soal mencari inverse matriks 3x3 dengan transformasi baris elementer. Kita memiliki soal sebagai berikut ini, dan cara penyelesaiannya yang pertama itu soal yang tadi ya, cara yang pertama baris 2 dikurangi 2 dikali baris 1, baris 2 dikurangi 2 dikali baris 1, hasilnya 1. Selanjutnya baris 2 dikurangi 2 dikali baris 1, hasilnya berikut ini, dan seterusnya. Langkah yang kedua, baris 3 dikurangi 2 dikali baris 1, hasilnya berikut ini. Selanjutnya tahapan yang ketiga, baris 3 ditambah baris 2, hasilnya berikut ini, seperti yang sudah saya tadi jelaskan. Berikutnya tahapan keempat, 1 per 5 dikali baris 2, 1 per 5 dikali baris 2 yang memiliki hasil seperti ini. Langkah yang kelima, baris 2 dikurangi 2 dikali baris 2 yang memiliki hasil seperti ini. Selanjutnya 6, langkah ke-6, baris 1 dikurangi baris 2, baris 1 dikurangi baris 2 memiliki hasil seperti ini. Jadi di sini kita sudah memiliki hasil untuk inverse matrix, untuk mencari inverse matrix dengan berordo 3x3 dengan transformasi baris elementer dengan hasil sebagai berikut ini. Hai teman-teman, saya akan menunjukkan
bagaimana konsep permutasi yang sering kita dengar di pelajaran matematika bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam ruang tamu yaitu ada 4 anggota keluarga. Ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, kita hanya punya 3 perangkat teknologi, yaitu laptop, tablet, dan smartphone. Dan kita harus menentukan siapa yang akan menggunakan perangkat mana. Masalahnya, ada setiap perangkat hanya bisa dipakai 1 orang dalam 1 waktu, dan 1 orang hanya bisa menggunakan 1 perangkat. Jadi, berapa banyak cara kita bisa mengalokasikan perangkat ini ke 4 orang? Menarik kan? Lalu, dalam kasus kita objeknya adalah perangkat, dan kita akan menentukan bagaimana mengalokasikannya ke anggota keluarga. Nah, di sini ada rumus juga ya teman-teman. Rumus mutasi adalah P N R sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial, di mana N adalah jumlah objek dan R adalah jumlah posisi atau perangkat yang akan digunakan. Nah, di sini juga kita punya 4 anggota keluarga dan 3 perangkat. Jadi, N sama dengan 4 dan R sama dengan 3. Kita ingin tahu berapa banyak cara kita bisa memilih 3 orang dari 4 untuk menggunakan perangkat. Mari kita hitung. Jadi, permutasi P 4,3 sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 3 faktorial sama dengan 4 faktorial per 1 faktorial. Dengan menghitung faktorial 4 sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Maka hasilnya adalah 24. Artinya ada 24 cara untuk mengalokasikan perangkat ke 3 orang dari 4 anggota keluarga. Wah, banyak juga ya. Nah, di sini juga kita akan menyusun jadwal penggunaan perangkat. Jadi, kalau kita pilih secara acak, misalnya yang pertama yaitu ayah menggunakan laptop, ibu menggunakan tablet, dan kakak menggunakan smartphone. Atau bisa juga seperti ini. Adik menggunakan laptop, ayah menggunakan tablet, dan ibu menggunakan smartphone. Dan ada banyak cara lainnya, setiap kombinasi adalah cara yang unik untuk menggunakan perangkat di rumah. Jadi, itu dia dengan menggunakan konsep permutasi, kita bisa dengan mudah menghitung dan merencanakan bagaimana cara kita bisa menggunakan perangkat teknologi di rumah, meskipun jumlahnya terbatas. Siapa sangka konsep matematika yang kelihatannya rumit seperti permutasi ternyata sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari mengelola waktu, sumber daya, hingga perangkat teknologi. Nah, gimana nih teman-teman setelah menonton video kami? Sudah paham kan? Itu tadi adalah penjelasan dari materi determinan matriks. Setelah kalian menonton video ini, jangan lupa untuk banyak-banyak berlatih terkait dengan soal determinan matriks untuk mematangkan materi yang sudah kalian dapat dari video ini. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton.